Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Subeki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Biologi Berbasis Augmented Reality Bentuk Virus sebagai Bahan Ajaran Biologi SMA kelas 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan, yaitu penegasan judul. Adapun judul proposal yang dimaksud adalah pengembangan model pembelajaran biologi berbasis augmented reality bentuk virus sebagai bahan ajaran biologi SMA kelas 10. Terlebih dahulu, penulis akan uraikan istilah pokok yang terkandung dari judul ini. Hal ini dilakukan selain untuk mempermudah pemahaman, namun juga untuk memperjelas judul sesuai yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan istilah yang terkandung di dalam judul pengembangan model pembelajaran adalah sebuah prosedur atau acuan yang secara visual mengkomunikasikan langkah pengembangan pembelajaran yang disusun secara sistematis dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ini adalah penegasan judul dari proposal saya. Kemudian, untuk latar belakang masalah, dengan menggunakan augmented reality sebagai salah satu alternatif media pembelajaran, diharapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran dapat lebih menarik bagi siswa. Berdasarkan uraian di atas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengembangan model pembelajaran biologi berbasis augmented reality bentuk virus ini sebagai bahan ajaran biologi SMA kelas 10 dengan tujuan diperoleh media pembelajaran yang lebih maju dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Melalui augmented reality atau AR dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi modul ataupun trainer yang cukup mahal dan tidak mampu dibeli oleh sekolah. Siswa tetap dapat melakukan praktikum dengan melihat barang seperti aslinya namun dalam bentuk virtual. Ini adalah latar belakang masalah dari proposal ini. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah. Dari uraian di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran biologi. Apakah dapat menarik minat belajar peserta didik? Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis AR atau augmented reality ini mempermudah peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran secara luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudian selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah yang ada dalam proposal ini adalah peneliti ini difokuskan pada pengembangan media pembelajaran biologi berbasis augmented reality. Kemudian media pembelajaran hanya berisi materi bentuk virus pada mata pelajaran biologi kelas 10. Kemudian, untuk rumusan masalah dari proposal ini, berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran biologi berbasis augmented reality bentuk virus terhadap siswa. Kemudian yang kedua, seberapa besarkah pengaruh pengembangan model augmented reality ini terhadap siswa. Ini rumusan masalah dari proposal. Kemudian tujuan penelitian dari proposal ini yaitu untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran biologi berbasis augmented reality terhadap siswa. Nah, untuk penggunaan penelitiannya sendiri, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Ini kegunaan penelitian dalam proposal ini. Kemudian untuk sistematis penulisannya, yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematik penulisan. Untuk yang kedua yaitu bab 2 atau tinjau pustaka. Tinjau pustaka ini berisikan tentang gambaran dan landasan teori dari proposal ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bab 3 metode penelitian yang menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan juga prosedur analisis data. Nah, yang kedua terdapat landasan teori. Landasan teori yang pertama itu adalah media pembelajaran.
Kata media berasal dari bahasa Latin, medius yang secara harfiah berarti perantara maupun pengantar. Maka dari itu, media diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari seseorang pengirim kepada seseorang penerima pesan. Dalam media dapat berupa bahan ataupun alat. Menurut Mearshall, di mana media ini merupakan suatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, kemudian dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Ini landasan teori dari proposal saya. Kemudian setelah itu ada kerangka berpikir. Pemilihan media pembelajaran berbasis AR adalah salah satu solusi yang sesuai bila dilihat dari berbagai fungsi yang diberikan. Pelaksanaan yang unik dan tidak memerlukan banyak ruang dalam kegiatan ini memberikan poin unggul dari AR atau augmented reality bila dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Namun, di luar daripada itu, sisi mengesankan dari sebuah AR mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda sekaligus mengesankan. Proses pembelajaran ini adalah salah satu proses yang menunjang bagi pengembangan perkembangan belajar di setiap individu peserta didiknya. Nah, kemudian juga terdapat hipotesis. Di sini hasil implementasi menggunakan media AR dalam pembelajaran biologi konsep bentuk virus menunjukkan bahwa media AR yang dikembangkan tergolong efektif dalam membantu siswa memahami materi konsep bentuk virus. Ini adalah hipotesis dari proposal saya. Kemudian terdapat bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini terdapat waktu dan tempat penelitian, di mana tempat penelitiannya yaitu SMA 1 Sidomulyo. Alamat penelitian Jalan Muria Utara nomor 11 Sawarma, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dengan kode pos 35353. Nah, untuk metode penelitian proposal ini yaitu digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Nah, perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Ini metode penelitian yang saya pilih dari proposal saya. Kemudian variabel penelitian dari proposal ini. Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang akan dikaitkan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 variabel utama, yaitu ada variabel bebas yang disimbolkan dengan X, yaitu pengembangan model pembelajaran biologi berbasis augmented reality. Sedangkan variabel terikat yang disebut dengan Y, itu terdiri dari pengaruh terhadap siswa kelas 10. Ini variabel penelitian dari proposal saya. Kemudian, terdapat populasi sampel dan teknik sampling. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 semester ganjil SMA Negeri 1 Sidomulyo. Kemudian sampel penelitiannya adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi. Misalnya, pada penelitian ini menggunakan sampel dari siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sidomulyo semester ganjil dengan jumlah 30 orang. Ini populasi sampel dan teknik sampling dari proposal saya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dari proposal ini yaitu dengan wawancara atau interview, kemudian pengamatan atau observasi, lalu angket atau kuesioner. Nah, untuk instrumen penelitiannya sendiri itu adalah menjawab 3 bagian yaitu instrumen wawancara tadi, kemudian observasi dan angket atau kuesioner. Nah, kemudian ada teknik analisis. Teknik analisis data untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran adalah analisis statis deskriptif, di mana statistik deskriptif ini merupakan salah satu cabang dari statistik dengan meringkas data supaya data mudah mengerti dan dipahami. Nah, untuk hasil angket dianalisis menggunakan kriteria dengan skala 4 untuk menafsir hasil pengukuran atau disebut juga penilaian. Skala tertentu yang disebut kemudian dikategorikan untuk menilai kelayakan. Kemudian untuk menggunakan
uji koefisien atau korelasi jika dua variabel memiliki hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka kemudian dinyatakan dengan koefisien korelasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Pengujian hipotesis dan hasilnya akan digunakan sebagai acuan penarikan kesimpulan. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari proposal saya. Semoga Bapak Ibu semua dapat mengerti dan semoga atas kekurangan dan kelebihannya bisa diterima dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.